Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saraya Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS yang telah saya buat. Di sini saya akan membahas tentang rancangan model penerapan bisnis inteligensi berbasis metode AI untuk efisiensi operasional bisnis. Model bisnis ini yang diangkat oleh e-commerce retail atau toko online produk konsumen. Saya dari kelas SI 404 program studi sistem informasi. Baiklah, akan saya mulai saja. Model bisnis dan diagram cara kerja sistem informasi. Sistem informasi konvensional yang sedang berjalan mencakup aliran transaksi dari pemesanan hingga pengiriman barang. Berikut flow cara kerja sistem informasi saat ini. Mulai dari pelanggan, lalu masuk ke web atau mobile banking, atau pelanggan akan membuka website atau aplikasi, lalu nanti pelanggan akan memilih atau barang yang akan dipesan, lalu ke sistem transaksi, kemudian database utama, adapun cek resi atau status atau layanan konsumen, terus ataupun dari database utama itu ke sistem manajemen gudang dan pengiriman terhadap kurir. Penjelasan dari aliran data yang satu itu pemesanan. Pemesanan itu adalah pelanggan memilih barang melalui platform web atau aplikasi. Data pemesanan masuk ke sistem transaksi. Lalu yang kedua itu adalah penyimpanan data, yaitu transaksi diproses, status pembayaran dicatat, dan data disimpan di database utama. Yang ketiga adalah manajemen stok dan produksi. Sistem manajemen gudang menerima instruksi untuk menyiapkan atau mengemas barang dari stok yang tersedia. Yang keempat itu ada pengiriman. Barang yang diserahkan ke jasa pengirim atau kurir untuk diantar ke pelanggan. Yang terakhir adalah layanan pelanggan. Jika ada keluhan atau pertanyaan status pengiriman, pelanggan menghubungi customer service yang mengakses data dari database utama. Selanjutnya itu ada implementasi bisnis inteligensi dengan integrasi metode AI. Integrasi BI dan AI memperluas peran sistem dari sekadar pencatatan data atau deskriptif menjadi analisa prediktif dan preskriptif, atau bisa juga prediktif dan preskriptif analitis. Nah, berikut ini adalah merupakan alur data dan integrasi AI. Mulai dari transaksi pelanggan itu ke algoritma, mechanic learning, kemudian direkomendasikan produk dan pricing dinamis. Kemudian itu ada proses produksi. Di sini adalah metode prediktif atau time serial forecasting, optimasi stok dan perencanaan pasokan. Yang ketiga itu proses distribusi, algoritma optimized rate, dan terakhir itu adalah layanan konsumen, NLP, dan predictive core model atau chatbot AI dan sentiment analysis. Kemudian selanjutnya itu ada proses transaksi dengan customer. Metode AI mechanic learning atau algoritma clustering seperti K-means dan association role meaning atau FB growth. Penerapan BI AI analisis pola belanja pelanggan secara otomatis untuk menyajikan rekomendasi produk yang relevan secara real time saat proses checkout. Sistem BI ini juga menerapkan penerapan harga dinamis berdasarkan fluktuasi permintaan pasar dan tingkat loyalitas pelanggan. Yang ke B itu ada proses produksi atau perencanaan stok dan supply. Metode AI time serial forecasting seperti ARIMA atau STM. Kemudian yang kedua itu penerapan BI dan AI ini memprediksi jumlah kebutuhan pasokan barang di masa datang berdasarkan histori, tren penjualan bulanan, musim, dan kondisi pasar. Hal ini mencegah resiko penumpukan stok berlebih maupun kekurangan barang. Yang selanjutnya itu adalah proses distribusi. Metode AI-nya genetic algorithm atau VRV. Penerapan BI dan AI-nya menentukan rute pengiriman paling optimal bagi armada distribusi berdasarkan jarak, perkiraan kemacetan lalu lintas, kapasitas kendaraan, dan bobot pesanan. Sistem BI memberikan keputusan alokasi kurir tercepat untuk menekankan biaya operasional logistik.
Yang D itu adalah proses layanan konsumen. Metode AI-nya itu adalah NLP. Penerapan BA dan AI itu penggunaan chatbot AI otomatis berbasis NLP untuk memproses dan merespon keluhan serta pertanyaan umum pelanggan selama 24 jam. Selain itu, model prediktif mendeteksi skor kepuasan pelanggan guna memprediksi potensi pelanggan yang akan berpindah agar tim pemasaran dapat segera memberikan penawaran khusus. Kemudian itu rancangan visualisasi informasi atau dashboard report berbasis AI. Rancangan dashboard report ini menggabungkan matriks kinerja operasional dengan hasil pemodelan analitik AI dalam suatu penampilan terpadu. Yang pertama itu panel 1, analisis transaksi dan perilaku pelanggan. Metriknya total penjualan, nilai rata-rata transaksi, dan conversion rate. Kemudian itu output AI, peta cluster segmen pelanggan, grafik rekomendasi produk terbaik, dan prediksi angka penjualan mingguan. Yang kedua itu ada panel 2, monitoring dan prediksi stok produksi. Matriks, tingkat putaran persediaan, jumlah stok aktif. Kemudian output AI, indikator peringatan dini untuk barang yang prediksi akan habis dalam beberapa hari ke depan beserta rekomendasi jumlah pemesanan ulang. Yang ketiga itu adalah panel 3, itu merupakan efisiensi distribusi dan logistik. Matriksnya itu persentase pengiriman tepat waktu, biaya pengiriman per unit. Untuk output AI-nya adalah peta spesial rute pengiriman terefisiensi dan perkiraan estimasi waktu tiba berbasis kondisi lalu lintas real time. Nah, dan untuk yang keempat itu adalah panel 4 atau sentimen dan kinerja layanan konsumen. Untuk matriksnya itu Net Promoter Score, rata waktu penanganan keluhan. Untuk output AI-nya itu analisis distribusi sentimen pelanggan dari riwayat obrolan atau ulasan serta daftar akun pelanggan berisiko tinggi. Adapun keunggulan dari visualisasi informasi dan referensi metodologi. Rancangan keunggulan sistem visualisasi proposisi adalah proaktif dan prediktif. Itu mengubah sifat dashboard tradisional dari sekedar melapor peristiwa masa lalu menjadi alat pengambil keputusan masa depan. Untuk yang kedua itu adalah deteksi anomali otomatis. Itu adalah menghubungkan visualisasi dengan alerting system cerdas yang langsung menandakan lonjakan atau penurunan performa bisnis yang tidak biasa. Yang ketiga itu preskripsi tindakan langsung, tidak hanya menampilkan data tetapi juga menyertakan saran tindakan operasional terbaik bagi manajer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang terakhir, ini merupakan referensi metodologi dan jurnal pendukung. Bisa teman-teman lihat di layar. Ini saya berpacu pada jurnal Popovic, Plucker, dan Oliveira pada tahun 2019. Dan untuk landasan metodologi dan dari jurnal ini menjelaskan bagaimana integrasi kemampuan analitik cerdas ke dalam arsitektur bisnis. Inteligensi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan operasional dan strategis. Visualisasi data yang diperkaya oleh analisis analitik tingkat lanjut terbukti mempercepat pemahaman pengambilan keputusan terhadap data-data yang kompleks.